Assalamualaikum anak-anak semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Nah, sekarang kita akan mendengarkan dongeng yang dibacakan oleh Edo. Dongeng tersebut berjudul Kisah Semut dan Merpati. Pengarangnya anonim. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Cerita ini bersumber dari rumahdongeng.com. Anak-anak semuanya, sekarang kita sudah mengetahui bahwa tokoh dalam dongeng ini adalah semut dan burung merpati. Bagaimana sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng ini? Tokoh burung merpati itu sifatnya baik, suka menolong. Lalu semut pun sifatnya baik karena ia telah membalas kebaikan si merpati dengan kebaikan pula. Nah, anak-anak, sekarang kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Ya, betul sekali. Pelajaran yang dapat dipetik dari Kisah Semut dan Merpati adalah barang siapa berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Pertanyaan yang kedua, dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Ya, tepat sekali. Pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati berada di paragraf 3 dan 4. Karena di paragraf 3 ada burung merpati memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Dan di paragraf 4, sang semut pun membalas kebaikan daripada burung merpati dengan cara menggigit seorang pemburu burung yang sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu.
Ia mengajari burung beo kata-kata yang lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita tadi, kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Anak-anak semuanya, sekarang kalian tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Sifat ayah Benny, menyukai binatang dan juga lucu. Yang kedua, tulislah 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Sifat Benny yaitu rajin dan juga menyukai binatang. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus ayam-ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang dapat disebut dengan pantomim. Kita bermain pantomim yuk. Tirukanlah gerak dan ekspresi wajah yang menggambarkan sifat salah satu keluargamu ya. Anak-anak semuanya, pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Cara kelinci dan katak bergerak dengan meloncat. Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. 2 orang temanmu memutar tali dan mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. Yang pertama, kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh. Yang kedua, posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Sebelum meloncat, pastikan jarak antara 2 kaki cukup lebar. Cara yang ketiga, tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Loncatlah ke udara sementara tangan terbuka ke atas. Dan yang keempat, mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Demikianlah pembahasan kita di tema kedua, subtema 2, pembelajaran 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.